Sudah malam ketua. Ya, sudah malam atau sudah tahu. Sebaiknya tidak usah mandi jenderal. Mana Den Maulnya? Den Maul tidur, besok sekolah. Ketua apa kabar? Kabar baik. Hai sopirnya Nina, halo juga. Bentar juga deh, scroll up dulu. Open request kakak, request apa nih? Duh, sorry. Ternyata gini rasanya live baru pertama kali, sorry. Agak awkward. Please, ini kok live-nya pada malam, kan aku harus tidur. Waduh, ini rencananya mau sampai pagi padahal. Enggak ding, tidur. Mau konser kah ketua? Enggak, konsernya nanti. Tunggu dapat label, anjay. Nyanyi ketua. Aduh, awkward rasanya kalau nyanyi di live. Kapan-kapan atau nanti deh. Nyanyi lagu See You Again. Susah sih, karena See You Again itu perlu power, karena dia high note kan. Aku sendiri pas latihan tuh sebenarnya agak struggle juga, karena harus bener-bener ambil power kan, karena high note. Jadi kalau nggak teriak itu suaranya nggak keluar. Jadi pilihannya either high note yang pakai power atau pakai yang falset gitu. Jadi tapi kalau pakai falset agak kurang bagus. Jadi sebenarnya lagu See You Again tuh bener-bener yang harus teriak banget. Jadi agak gak enak, udah malam terus live juga awkward juga. Ketua, lihat admin nyempil di live orang, ya kah? Admin siapa ini? Admin Bernard. Min serius banget. Waduh, sorry. Ini ketua baru pertama kali live. Sorry. Aduh, gimana ya? Jawab NGL. Iya. Oh iya, lupa lagi. Ntar ya, kita baca NGL dulu. Ntar kita baca komen-komen juga. Jadi ganti-gantian. Wait. Bentar. Ajak Edwin Bernard kayaknya lagi asik, dia nyempil di live orang katanya. Bentar ya. Nyanyi, waduh jangan, udah malam. Malu. Ketua lagi di mana? Lagi di kos. Is, gua anak Lampung BTW. Anjay, salam anak Lampung. Bentar deh. Nih ada NGL. Expect gak bakal keterima jadi supir Nina? Expect dong, karena udah effort. Kita udah keliling patroli kemana-mana. Jadi kalau kita effort pasti bakal kesampaian guys, apapun cita-cita kita, termasuk jadi supir Nina gitu. Ketua penempatan di BPS mana kalau boleh tahu? Bagi teman-teman mungkin kalau belum tahu, aku di kuliah di STIS kan, itu di bawah naungan BPS kan, Badan Pusat Statistik. Di sekolah kedinasan baik itu STAN, IPDN maupun STIS itu ada badan yang menaunginya. Jadi kalau misalkan STAN itu ada Kementerian Keuangan, kalau IPDN itu ya pemerintahan. Jadi kalau STAN ya nanti most likely ke Kementerian Keuangan, meskipun bisa ke instansi lain. Nah kalau ke STIS itu most likely ke BPS, Badan Pusat Statistik. Nah pertanyaan tadi, aku penempatan BPS mana belum tahu guys, karena baru nunggu wisuda, dan biasanya pengumuman penempatan itu beberapa bulan setelah wisuda gitu. Nah ini ada pertanyaan NGL. First impression ke Satya dong, kepo banget, misterius gitu soalnya. First impression ke Satya, aku pertama kali lihat Satya itu pas kapan ya? Bentar deh, aku ingat-ingat dulu. Karena beda universe kan. Jadi awal ngelihat pasti pas di reveal antara universe 1 dan universe 2 kan. Tapi
yang benar-benar ketemu itu waktu di ruang tunggu besar. Jadi pas di syuting COC itu ada beberapa tempat kan. Ada main arena tempat kita main gamenya, terus ada game room. Game room itu kayak studio lain untuk beberapa part of the game. Misalkan kayak gini, Shuffle and Recall itu kita ngafalinnya atau memorisnya itu di main arena. Jadi yang ruangan gede melingkar itu namanya main arena. Terus tempat masukin jawaban ke Adapto X itu di game room. Ya itu beda tempat gitu. Nah ada tempat lain juga, tempat kayak ruang tunggu gitu. Nah itu bisa untuk tempat wardrobe atau tempat istirahat. Nah aku pertama kali ngobrol sama Satya itu di ruang tunggu yang besar itu. Dan first impressionnya ya emang orangnya apa ya, kalau sebenarnya nggak yang gimana sih aku ngelihatnya, tapi ada satu kesan yang langsung tersimpan di pikiranku gitu. Kayaknya Satya ini orangnya agak-agak puitis gitu, tapi nggak tahu aku kenapa bisa mikir gitu ya, kayak terpancar auranya aja gitu. Ketua gugup, iya gugup banget soalnya pertama kali live. Oke, bentar ya. Pertanyaan NGL, please cover lagu Noah. Aku ada rencana cover sih, tapi kayaknya bukan Noah. Aku mau coba lagu-lagu lain yang mungkin beda aja genrenya. Jadi kalau Noah kan lebih ke slow tapi energetik gitulah. Tapi yang kali ini aku mau bawain yang beda nanti ya. Mungkin kalau jadi aku upload gitu. Sisi lain ketua, seorang introvert, benar. Jadi sebenarnya sehari-hari aku ngomongnya gini, kayak apapun yang di video atau yang di konten-konten video itu sebenarnya apa ya, bisa dibilang sisi tersembunyi. Enggak juga sih. Aku tuh suka bikin konten-konten gitu karena FYP ku isinya ya begitu, kayak konten-konten jokes, POV atau meme segala macam. Jadi kalau aku mau bikin konten yang sejenis itu, aku punya banyak ide, aku punya banyak referensi gitu. Hey kita di sini, peace. Oke, siap. Ketua minus berapa? Rahasia. Lagi di mana ketua? Lagi di kos. Halo chef, halo. Mau ASMR. Waduh, gak bisa. Ini sebenarnya mic-nya mati guys. Aku pakai mic HP. Ketua hari ini udah masuk apa untuk Nina Fems? Wah, sebenarnya aku masih ada beberapa bahan masakan. Tapi sebentar. Tapi belum di-upload aja, masih di draft. Mungkin kita keluarin pelan-pelan ya. Punya alergi makanan nggak? Aku nggak ada alergi. Kak, katanya ada yang bilang kok kalem sih. Enggak. Gimana ya? Aku sehari-hari ngomong gini sih sebenarnya. Kayak di COC maupun di kampus ataupun di lingkungan manapun yang ngomongnya begini gitu. Jadi sebenarnya konten is just a content. Itu cuma kayak merepresentasikan apa ya, selera humor atau jokesku aja sih. Ketua angkatan berapa di AK? AK itu buat yang belum tahu, nama sekolahku guys, Al-Kausar. Jadi aku di SD, SMP, SMA itu di AK atau di Al-Kausar. SD nggak tahu ya angkatan berapa, karena aku nggak tahu hitungannya. Kalau SMP angkatan berapa ya? Lupa deh. Kalau SMA angkatan 26 gitu. Ketua MBTI apa? INTJ. INTJ itu introvert, intuitif, terus thinker sama judge ya, judge. Jadi sekalian cerita nih. Kalau introvert, extrovert itu kan teman-teman udah tahu bedanya apa. Cuma beberapa orang suka salah mengartikan kalau introvert tuh pendiam, extrovert tuh kayak yang periang atau suka ngomong. Padahal nggak juga gitu. Introvert itu orang yang recharge, dia butuh
ruang sendiri. Kalau extrovert ya recharge-nya dengan ketemu orang gitu. Terus apalagi? Aku INTJ, tadi introvert. Sekarang intuitif. Intuitif tuh lawannya sensing. Aku nggak terlalu tahu bedanya apa gitu ya. Kalau think sama feel jelas ya. Kalau think itu logic based orangnya, kalau feel itu ya dia based on feelings. Kalau satu lagi judge itu lawannya perceiving kalau nggak salah. Nah ini ada banyak orang yang salah paham tentang judge gitu. Orang pahamnya judge itu adalah orang yang judgmental, orang yang suka menghakimi gitu ya. Padahal nggak juga. Kalau di MBTI judge itu lebih kepada orang yang terstruktur gitu. Apa-apa harus ada terstruktur. Misalkan kalau mau pergi kemana itu harus schedule-nya terencana. Kemudian apa-apa yang mau dilakukan itu udah direncanain gitu-gitu. Itu judge namanya. Jumatan atau Jumat Agung? Jumatan. Kapan wisuda? 13 September. Di COC paling deket sama siapa? Sama semua sih. Sebenarnya saling deket satu sama lain. Cuma ada beberapa first impression yang lebih berkesan ke aku gitu. Jadi misalkan aku pertama kali ketemu orang di COC itu Adika itu roommate-ku sebenarnya, roommate yang pertama. Jadi ya cukup berkesan lah kan, apalagi orangnya kalem-kalem gitu kan, dan pendiam, dan benar-benar senyap, tenang orangnya. Dan aku nggak nyangka juga dia bakal jadi apa, kayak meme kaisar gitu. Tapi lucu sih. Terus ini pas dari hotel itu, maksudnya Andika itu roommate hotel ya. Terus pas dari hotel menuju ke studio COC-nya itu kan naik shuttle ya, naik mobil shuttle. Nah di situ aku mulai ketemu banyak orang. Ada beberapa yang aku ingat itu Andreas, Nicholas, sama Rafael yang benar-benar melekat di ingatan gitu ya. Karena kenapa? Pas di mobil shuttle itu aku di barisan yang paling belakang. Terus aku di bagian yang kiri. Andreas itu sama Nicholas sebaris sama aku. Cuma bedanya aku di kiri, Andreas di tengah, Nicholas di kanan gitu. Terus Rafael tuh di depan aku. Nah dari situ mulai kenalan, kayak namanya siapa, terus asalnya dari mana, kuliahnya di mana gitu-gitu. Terus itu menuju studio COC, udah ketemu 4 orang tuh. Sebenarnya udah ketemu banyak orang, cuma yang berkesan first impressionnya 4 orang itu. Terus pas mulai game, first impression yang paling berkesan itu sama Arkan. Karena abis menang Galactic Trace itu lumayan banyak ngobrol sama Arkan. Kenapa? Karena kita saling realize bahwa kita ini sama-sama anak astro gitu. Dari situ mulai banyak ngobrol. Abis itu, abis Galactic Trace itu Universe 2 ada jadwal untuk photoshoot. Nah, pas photoshoot itu aku ketemu orang-orang lagi. Aku ketemu Valerio dan ngobrol cukup banyak juga gitu. Mulai dari pengalaman OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Dia kan kimia, aku astro gitu. Bagi-bagi pengalaman, terus cerita-cerita kuliah, dan akhirnya tahu dia dari KAIS gitu. Sebenarnya udah tahu kan, karena sebelumnya diumumin juga pas game dia dari KAIS. Cuma ya lebih nempel aja di otak setelah ngobrol gitu. Habis itu ngobrol juga sama siapa ya? Vina, banyak lah. Tapi ya itu sih beberapa orang yang first impressionnya lebih kuat gitu. Kelompok bus itu berdasarkan LO kah? Aku kurang tahu deh. Kayaknya iya. Buat yang belum tahu, LO itu semacam apa ya, kakak pendamping itulah gampangnya. Ceritain keseruan intern seru sih, tapi minusnya adalah intern itu ada ketika bertabrakan dengan jadwal skripsiku gitu. Jadi di kampusku lagi sibuk-sibuknya skripsi waktu itu.
Terus ada tawaran intern dari ruang guru untuk semua Clash of Champions. Dan tawaran itu alurnya adalah ditawarin dulu kan. Terus bagi yang tertarik daftar, terus ada tes berupa interview gitu. Kalau keterima ya intern gitu. Dan aku ngerasa aku pengen intern gitu kan, karena ini kesempatan yang jarang ditemuin lah. Karena ini bukan intern biasa kan, ini intern sekaligus ketemu sama teman-teman COC juga. Jadi aku ngerasa dilema sih awalnya mau intern apa enggak ya, karena lagi sibuk-sibuknya skripsi juga waktu itu. Tapi akhirnya dua-duanya jalan. Nah tapi ada minusnya ketika intern sama skripsi itu jalan bersamaan. Jadi kan intern itu dari pagi sampai jam 6 sore ya. Jadi ya pas habis maghrib tuh aku baru bisa balik ke kos-kosan gitu. Dan paling sampai kos-kosan tuh entah jam 7 atau kalau macet banget jam 8 gitu baru sampai kos. Dan setelah itu ya harus ngelesain kerjaan skripsi sampai larut malam. Jadi capek banget. Dan itu kenapa aku nggak terlalu on banget di sosmed gitu. Kalau teman-teman lain kan lagi libur ya kebetulan. Jadi ya kalau konten mereka mungkin lebih aktif di sosmed atau gimana, atau lebih sering live. Nah aku sendiri, aku kayaknya udah terlalu capek untuk skripsi dan intern gitu. Jadi konten sosmednya nggak terlalu on, terus nggak pernah live juga gitu. Nah sekarang berhubung skripsi sama internnya udah selesai, jadi aku puas-puasin sih kayak bikin konten sama nyoba-nyoba live juga. Masih di Jakarta? Iya masih di Jakarta. Sekarang CPNS ya, enggak, CPNS bukan ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi intinya tinggal nunggu wisuda. Kalau sama Faza gimana? Sama Faza, pertama kali ketemu Faza itu pas photoshoot. Jadi abis menang Galactic Trace, itu kan kita main di studio kan. Nah setelah Galactic Trace, istirahat zuhur, dan kita pindah ke studio lain, naik shuttle lagi untuk photoshoot. Nah ketemu Faza itu di masjid studio photoshoot. Di studio photoshootnya itu ada masjidnya itu unik banget menurutku, kayak ada gong besarnya gitu. Nah di situ aku sholatnya bareng Faza salah satunya gitu. Besok upload video baru lagi nggak ketua? Diusahakan sih, kayak aku kan lagi kosong kan, gak ada kegiatan apa-apa, jadi diusahain kayak tiap hari ngupload gitu sih, puas-puasin kan. Sama Ojan deket banget. Iya deket dong, karena pernah setim kan. Sebenarnya pertama kali ngobrol itu pas kita setim sih di Solar Enigma sama Ojan. Tapi kamu cukup istirahatnya nggak selama intern? Dicukup-cukupin sih. Misalkan hari pertama kayak ngerjain skripsi sampai jam 3 pagi itu kan tidurnya kurang ya. Nah besoknya mungkin dibales dengan tidur yang lebih lama, mungkin tidurnya lebih cepet, entah jam 11 atau jam 12 gitu sih. Stok video pakai seragam habis kah? Enggak dong, masih ada. Kenapa nggak langsung dihabisin semua ya, biar ada stok. Hafiz di intern di bagian apa? Internnya di, namanya titelnya Academics and Academics and Business Development Intern. Jadi itu tuh ngurusin akademik dan bisnis. FYI juga, aku tuh sempet pindah-pindah divisi gitu di intern. Titelnya sama ya, tetap sama-sama Academics and Business Development Intern. Cuma awalnya ditempatin di Olimpiade Astronomi yang digabung dengan Olimpiade Fisika. Habis itu dipindah setelah beberapa minggu ke bagian kedinasan Skill Academy. Terus pas di Skill Academy itu disambi juga intern di Math. Jadi
Senin sampai Kamisnya Skill Academy, Jumatnya di Math gitu. Apa lagi nih? Ceritain pengalaman IOAA 2021. Pengalamannya gimana ya? Sebenarnya seru-seru aja sih, tapi agak disayangkan karena online. Tapi bukan sembarang online. Jadi ceritanya 5 orang yang kepilih jadi timnas Indonesia untuk ngewakilin IOAA. IOAA itu International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. Itu Olimpiade Astronomi Internasional. Jadi 5 orang yang udah kepilih jadi timnas itu dikumpulin di satu tempat di Bandung, sekaligus sama tim leader, sekaligus sama tim support dari Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Jadi dikumpulin di satu hotel di Bandung, dan ya udah apapun dikerjainnya bareng gitu. Jadi misalkan hari pertama schedule-nya ini, hari kedua schedule-nya ini. Jadi karena dikumpulin bareng-bareng jadi lebih teratur aja. Seru sih karena walaupun nggak bisa ke venue-nya langsung, tuan rumahnya kan di Kolombia ya sebenarnya. Tapi karena online jadi di negara masing-masing, tapi bisa ngumpul sama-sama bareng teman di Bandung. Jadi seru. Sempat kuliah di PTN nggak? Sempet sih, cuma beberapa minggu doang. Karena sempet keterima di UGM sama ITB. Yang UGM tuh kepilihnya dari jalur PBUB, kalau teman-teman tahu. Itu tuh penelusuran bibit unggul berprestasi. Jadi aku masukin sertifikat Gold OSN, terus ya udah keterima. Nah kalau ITB-nya itu lewat jalur SBMPTN, sekarang namanya SNBT. Nah kuliah yang diambil tuh yang UGM, jadi sempet kuliah beberapa minggu. Tapi nggak kuliah yang sampai mata kuliah gitu ya, cuma kuliah sampai ospeknya doang, sampai PPSMB. Habis itu pindah ke STIS. Gavin first impressionnya aku kira Gavin itu nggak kalem, karena pertama kali ketemu dia itu pas reveal Universe 1 dan Universe 2. Jadi sebenarnya nggak semua ditayangkan kan, apa yang terjadi itu nggak semua ditayangkan ke YouTube kan. Jadi sebenarnya setelah reveal Universe 1 dan Universe 2 itu ada waktu untuk saling ngobrol, dan itu di main arena gitu. Dan sempat ngobrol juga sama Gavin, kan sesama Sekdin kan. Anaknya kayak suka ngajak ngobrol gitu, kayak talkative. Aku kira dia emang nggak kalem, tapi ternyata di luar itu malah kalem dan pendiam gitu. Apa ini tadi? Bentar. Aku lihat kakak itu keterima LPDP. Nah itu LPDP S1 kah? Lebih tepatnya ini ya, beasiswa prestasi talenta. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah familiar dengan BIM ya, Beasiswa Indonesia Maju. Nah itu sebelumnya namanya BPT, entah beda nama atau beda program, tapi sebelum ada BIM itu adanya BPT, Beasiswa Prestasi Talenta. Nah itu aku salah satu awardee-nya, salah satu penerima gitu. Kalau sama Dimas dan Agas di SMA saling kenal gak? Iya saling kenal dong. Jadi aku sama Agas tuh sebenarnya beda kelas, cuma saling kenal aja dari kelas 10 sampai 12. Kalau Dimas sebenarnya beda 2 tahun. Jadi ketemunya pas aku kelas 12. Dan dia masih kelas 10. Ketemunya ya karena sama-sama anak Olimpiade. Anak COC intern digaji atau gimana? Digaji dong, paid internship.
Kak lahir di Jawa atau Sumatera? Sumatera. Kak main Roblox? Pengen nyoba sih, tapi belum kesampaian. Udah kerja kah? Belum kerja, masih pengangguran. Aduh, kacau. Enggak, masih nunggu wisuda aja. Roommate-nya siapa? Oh, roommate tadi yang pertama Adika. Terus abis itu ganti jadi Shen. Karena kan yang tereliminasi harus pulang kan, harus get out dari hotel, jadi ganti roommate. Game paling susah di COC? Apa ya? Menurutku susah semua sih, kayak ada plus minusnya gitu. Cuma ada beberapa hal yang baru aku realize setelah ikut COC gitu. Aku sebenarnya lebih pede di tentang numerik dan logik sebenarnya. Karena dari basic astronomi, ya olimpiadanya ya, astronomi and astrophysics. Terus kuliahnya juga data science. Dan dari dulu nilai yang menonjol baik di sekolah ataupun di kuliah ya nilai-nilai eksakta, nilai-nilai hitungan gitulah. Sebenarnya lebih pede di numerik, logik dan sebagainya. Tapi entah kenapa di COC memoriku lebih works. Entah kenapa gitu ya. Mungkin ada faktor aku terlalu terpressure juga kali ya. Karena ternyata susah ngitung sambil kondisi terpressure gitu. Beda dengan memori ya. Memori itu kan walaupun terpressure tapi biasanya memori itu kita disediain beberapa menit kan untuk memorize, dan itu beberapa menitnya aku gunain juga untuk nenangin diri gitu loh. Gitu. Jadi kalau memorize bisa mengingat dengan lebih tenang. Terus untuk recall-nya, ya namanya recall kan lebih mudah ya karena udah di memorize dengan baik sebelumnya. Jadi baik terpressure atau enggak, aku nggak terlalu terpengaruh di situ. Dan ya itu realize-nya di situ. Ternyata memoriku lebih works di game-game COC. Dulu diundang atau daftar? Aku daftar guys, daftar. Jadi awalnya kan ngelihat IG-nya gitu, ada link terbuka, ya udah coba aja daftar. Terus ya udah kayak disuruh ngisi form gitu, dari latar pendidikannya apa, terus prestasinya apa. Terus kalau lolos seleksi formnya bakal diundang buat online test. Terus online testnya itu susah menurutku. Kayak susahnya itu maksudnya aku expect-nya bakal mudah gitu. Susahnya itu karena di luar ekspektasi gitu loh. Aku kan udah memetakan juga bahwa di season 1 itu kan ada 4 orang yang dapat nilai sempurna gitu kan. Terus kalian inget gak waktu di revival season 1 itu kan ada yang apa sih gamenya, lupa, tapi pokoknya kayak dikasih quiz gitu kan di revivalnya, revival yang pertama pokoknya. Dan di situ gak ada yang dapat nilai sempurna. Artinya ekspektasiku mengatakan bahwa soal tesnya harusnya lebih mudah daripada soal revival di season 1 yang pertama itu kan. Dan aku menyangka ya mungkin season 2 bakal lebih susah, sedikit lebih susah daripada soal tes season 1. Tapi ternyata sulit banget gitu. Karena di luar ekspektasi, jadi agak gugup juga pas ngerjain. Dan soal tesnya itu kebanyakan isian singkat sih. Kalian tahu kan kalau isian singkat itu
agak susah untuk mengasal-asal gitu. Kalau di UTBK kan ada teknik blocking jawaban, jadi ngeblok jawaban C semua atau B semua gitu. Kalau di online test yang COC kemarin kebanyakan isian singkat sih, jadi harus benar-benar ngerjain, dan yang dinilai itu benar-benar pure skill, nggak ada unsur hoki atau keberuntungan gitu. Aduh Yawan, iya kah? Gimana cara ngelihatnya? Gimana cara ngelihatnya? Mana Yawan? Di gas, aduh gasnya banyak banget. Udah keluar kali ya? Nggak tahu, nggak muncul lagi di komen. Halo Yowan, kalau masih di sini halo. Lebih seneng performance si Eugen atau semenjak ada dirimu? Bagus sih dua-duanya. Cuma preferensiku yang lebih cocok di aku sebenarnya si Eugen sih. Karena meskipun high note gitu ya, tinggi nadanya, tapi itu fit dengan kemampuanku gitu. Kalau di yang hi-fi yang semenjak ada dirimu, itu kan lagunya memang antara duet cewek dan cowok kan. Terus yang si cewek nada tinggi, terus yang cowok tuh nada rendah. Sebenarnya aku bisa nada rendah gitu, cuma dengan hype penonton yang sebegitu ramenya, kalau aku ngeluarin nada rendah aku gak bisa dengar suaraku sendiri. Jadi aku gak bisa kontrol suara dengan benar gitu. Jadi lebih suka performance Eugen sebenarnya. Line berapa? 2003. Ada berapa tahapan seleksi? Oh iya, dari online test tadi, kalau misalkan lolos nanti bakal dipanggil untuk wawancara gitu. Nah kalau udah lolos wawancara, nanti bakal masuk shortlist. Kalau udah masuk shortlist, nanti ya entah dipilih atau enggak gitu. Jadi dari wawancara masuk shortlist, dari shortlist jadi peserta gitu. Nah shortlist itu apa? Shortlist itu semacam apa ya? Ya list pendek gitu. Intinya adalah list peserta yang nggak tahu sih apa definisinya ya, tapi pada umumnya definisi shortlist itu adalah kayak jumlah peserta yang diambil yang sedikit melebihi kuota sebenarnya. Mungkin untuk cadangan atau untuk apa aku kurang tahu juga. Ya, kandidat. Apa ini tadi? Ada yang bilang Kak Hafiz pacaran sama hoax, guys. Hoax. Lawan terberat siapa? Yang bikin soal. Ketua sekarang ikut di kapal mana? Ikut semua, guys. Cuma sekarang lagi full time di Nina Family. Ketua MBTI apa? INTJ. Please ceritain Benedict orangnya gimana. Ben asik sih. Kebetulan aku dan Ben punya interest yang sama.
Kayak dia kan basicnya teknik informatika, dan teknik informatika itu ada, nggak tahu deh, mungkin dia aja atau memang keseluruhan anak teknik informatika seperti itu. Tapi kami punya interest yang sama di data science gitu. Kayak mostly obrolannya data science gitu, machine learning, deep learning dan sebagainya. Jadi cocok aja kalau ngobrol. Ketua lagi di Korea kah? Kayak ada Ajuma lagi ngomel. Enggak di Korea. Ajuma tuh apaan? Ini umai kah? Enggak, ini somai. Kapan 63 penempatan? Kayak belum tahu ya. Bagi teman-teman mungkin kalau belum tahu, 63 itu nomor angkatanku di kampus. Jadi aku mahasiswa STIS angkatan 63. Nah, penempatannya kapan masih belum tahu. Biasanya beberapa bulan setelah wisuda. Tanggapan orang tua tahu kalau kakak lolos COC. Awalnya biasa aja karena ya mereka nggak tahu COC awalnya gitu. Tapi setelah dijelasin panjang lebar, akhirnya tahu dan akhirnya yang ngedukung gitu. Temen sis tahu nggak kakak ikut COC sebelum di reveal? Tidak. Confidential. Penasaran deh, di STIS ada UKM kayak gitu gak sih? Ada dong, ada UKM. UKM-nya ya sama sih kayak universitas pada umumnya, kayak dari olahraga ada, seninya ada, terus akademiknya ada, lengkap juga. Sean orangnya gimana? Orangnya kalem guys, kalem. Gak mau coba rambut panjang kah? Mau guys, cuma masih ini terpaksa gundul. Nanti kalau udah selesai kuliah mau manjangin rambut. Dulu sempat manjangin rambut tahun 2020. Tapi ya harus syukur lah, karena kan kedinasan. Pengen manjangin rambut lagi setelah lulus. BTW congrats, jadi wisudawan terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Tanggapan ketua di game yang gak submit tapi tetap lolos. Oh, di game ini ya, Multiverse Combat. Jadi kan pas Shuffle and Recall dapat peringkat 4 kan. Dan sebenarnya seperti yang aku omongin tadi, aku lebih PD-nya itu sebenarnya di numerik gitu. Jadi antara aritmatik atau numerik logik kan harusnya milihnya. Tapi ya karena di Shuffle and Recall udah peringkat 4, jadi aku mikirnya ya udah, kalau aku pilih Multiverse Combat Memory aku cukup kalahin orang-orang yang ada di bawahku gitu. Jadi aku pilih memori. Nah tapi akhirnya strateginya nggak works karena sempat nggak submit satu jawaban kan. Nggak submitnya itu karena sebenarnya udah masukin jawaban, cuma ada typo terus mau ngapus jawaban dan udah keburu waktunya habis. Karena kan ngapus jawaban itu nggak bisa langsung sekaligus itu loh, harus satu-satu.
Jadi dari awal nulis lagi tapi nggak sempat submit. Itu sebenarnya cukup memakan waktu, karena pas aku nggak submit itu game crew-nya langsung datang ke aku gitu loh, sampai mereka datang ke aku menanyakan kayak kira-kira kenapa kendalanya, apakah error atau gimana. Ya aku jawab nggak submit. Dari situ ya mulai panik sebenarnya, karena kan ya kehilangan 9 poin potensial, jadi ada kemungkinan nggak lolos, besar malah kemungkinannya. Tapi ya udah, coba jalanin aja, coba fokus, ya udah tetap lolos akhirnya. Wih, backsoundnya SO7, iya biar nggak sepi. Habis pengen penempatan mana, rahasia. Pernah ikut UKM apa? Aku nggak ikut UKM apa-apa. Asli orang mana? Aku dari Lampung, tapi aku bukan suku Lampung. Aku Jawa, mix, Palembang. Tapi tinggalnya di Lampung. Lihat soal di layar cukup susah gak sih? Iya, itu tantangannya sih. Apalagi yang di game awal ya, yang Mad Mayhem dan Memory Mayhem, kayak Spinning Cube sama Galactic Trace. Agak struggle juga. Katanya ketua nolep gak di STIS? Nolep gak ya? Enggak sih, biasa aja. Kayak anak yang gaul banget enggak, tapi yang nolep juga enggak sih, biasa aja sebenarnya. Apa tuh tadi? Bentar. Susahnya saat Solar Enigma kira-kira apa waktu itu? Susahnya ini sih, komunikasi. Karena kan pas Solar Enigma itu kita harus harus apa sih bahasanya itu? Berpencar ke 3 game room. Dan di awal tuh nggak dijelasin tiap game room itu pertanyaannya apa atau tipe soalnya seperti apa. Jadi bisa jadi kita masuk ke game room yang bukan tipe kita banget soal-soalnya gitu. Dan kita nggak bisa asal pindah game room gitu. Jadi yang bisa pindah-pindah game room itu cuma kapten. Itu sih susahnya. Jadi karena cuma kapten yang bisa pindah, jadi menyulitkan komunikasi juga. Dan sebenarnya kelompokku kan udah submit 1 jawaban kan, yang game room yang isinya lukisan-lukisan itu sebenarnya udah jawab kan. Terus sebenarnya mau jawab juga yang di game room yang ada jam besarnya itu sebenarnya udah nemu translatannya, kayak angka ini artinya apa, angka ini artinya apa. Cuma pada saat itu entah kenapa salah translate. Intinya yang harusnya 21 itu di coret-coretannya ketulis jadi 12 gitu. Jadi hasilnya salah. Jadi sebenarnya bisa banget untuk submit jawaban bener, tapi entah kenapa di coretannya itu angkanya kebalik dan gak ada yang sadar. Band Indonesia yang paling suka Noah, Sheila on 7, dan banyak sih, kayak susah aja nyebutin salah satunya, banyak. Game favorit gak ada yang favorit banget sih, cuma sekarang aku lagi main ML. Gak jago sih, kayak cuma main-main aja.
Bentar. Tahu Universe 1 dan 2 nggak waktu itu? Awalnya nggak. Karena kan awalnya dipisah. Baik itu jadwal syuting maupun hotel. Itu pisah awalnya. Jadi ceritanya gini. Kan Universe 1 Universe 1 itu game awalnya Harmonic Math sama Space Vault. Kalau Universe 2 itu Spinning Cube sama Galactic Trace. Itu sebenarnya schedule-nya beda, tapi dalam hari yang sama gitu. Jadi nggak ketemu satu sama lain. Diketemuinnya setelah masing-masing game math and memory-nya selesai di tiap universe, baru diketemuin. Hafiz angkatan AK berapa? Angka AK 26. Game favorit di COC. Aku sebenarnya paling suka Number Detective. Tersusah. Susah semua. Cuma menurutku yang paling gak aku banget itu Price Tag. Kayak gak suka aja. Tapi ya aku sama-sama gak mainin dua-dua game itu. Kak, ada yang nanya kenapa tahu-tahu milih tim Theo? Karena satu, Theo kan jago. Terus yang kedua ya aku paling kenal saat itu Theo. Jadi aku udah ketemu Theo itu di ruang wardrobe pas fitting baju. Itu H-1 syuting hari pertama. Ketemu Theo sama Sean. Jadi di sisi lain juga aku nontonin yang Arithmetic. Jadi nggak semua game cash itu nontonin, nggak ya. Jadi misalkan Arithmetic itu ditonton sama orang-orang yang memory Multiverse Combat. Jadi nggak ditontonin semua orang gitu. Aku kebetulan nonton Arithmetic dan saat itu Theo performnya bagus gitu. Jadi ya udah performnya bagus dan aku udah kenal juga, ya udah pilih Theo gitu. Timeline syuting episode 1 sama 2 gimana sih? Episode 1 itu ini ya, Harmonic Math sama Spinning pokoknya Universe 1 yang game awal. Episode 2 yang Universe 2. Itu di hari yang sama sebenarnya. Di hari yang sama. Dan sebenarnya kan syuting COC cuma beberapa hari kan. Jadi ya satu hari tuh bisa sampai berepisode-episode gitu. Jadi nggak mesti satu episode satu hari. Jadi satu hari bisa mengandung sangat banyak sekali episode. Di Number Detective Luck berperan juga gak sih? Berperan tapi menurutku nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Karena bergantung sama kemampuan deduksi kita juga. Tinggimu berapa? Kayak 170-an, nggak tahu 170 berapa. Spill survive this test. Gampang guys, tinggal belajar aja. Yang penting nilai kalian di atas 85 terus. Aman. Ini di Lampung? Enggak, ini di Jakarta. Masih di kos. Setelah Adika siapa roommate-nya? Shen. Sebelum COC udah ada cast yang kenal belum? Ada lah, beberapa, dikit tapi. Contohnya ya Dimas, kan udah satu sekolah.
Kayaknya bentar lagi end live sih. Berapa ya? Ini 23.15. Paling 23.20 ya. Rame amat tuh backsound. Iya dong, biar nggak sepi. Bentar deh, apa tadi? Wis, aku baru realize apa nih? Kalau Kak Iman nempatin yang muslim, roommate-nya muslim, biar waktu sholat subuh gak apa tuh? Tapi kayaknya nggak mesti deh. Nggak tahu sih, nggak tahu juga. Aku nggak terlalu merhatiin apakah yang muslim sama yang muslim juga. Harmonic Mat atau Spinning Cube? Aku sebenarnya milih Spinning Cube karena strategi Spinning Cube itu cukup sederhana. Jadi kalian cukup scanning sisi mana yang kelihatannya besar di antara sisi yang lain. Dan itu sebenarnya strategi udah aku terapin, cuma ya salah hitung pada akhirnya. Tumben live, iya tumben. Karena first nyoba-nyoba live. Live after graduate. Aku belum graduate guys, aku masih nunggu wisuda. Tapi intinya bagaimana kehidupan setelah semuanya selesai gitu kan. Hampa aja sih, kayak sebelumnya kan sibuk banget ya, intern, terus skripsian juga, dan tiba-tiba keduanya selesai secara bersamaan. Terus COC juga selesai, kayak nganggur secara tiba-tiba, jadi aneh aja rasanya. Hmm, 3 menit lagi ya. Lo asli mana bro? Lampung bro. Ajak Sean kak. Waduh, susah tuh. Kan udah beda waktu ya. Beda zona waktu guys. Kamu Kamu suka musik genre apa? Sebenarnya sukanya popang. Tahu popang nggak? Kayaknya jarang yang tahu sih. Tapi kalian pasti familiar sama genrenya. Popang tuh kayak musik-musik yang cepat gitu loh, ritmenya, temponya. Susah dijelasin. Tapi gitulah popang intinya. Sepertinya ketua betah live. Ya, menyesuaikan diri. Contohnya siapa? Popang. Siapa ya? Bentar. Last Child itu sebenarnya popang guys. Cuma dia memang ada beberapa genre yang beda kayak pop dan semacamnya. Tapi sebenarnya genre asli Last Child itu popang. Siapa lagi ya popang? Aku nggak kepikiran. Film favorit apa ya? Jarang nonton film sih. Kayak ke bioskop juga jarang. Kayaknya selama hidup itu ke bioskop bisa dihitung pakai jari. Les vokal enggak. Jadi sebenarnya
karena gabut aja sih. Sebenarnya aku suka kayak gabut-gabut explore sesuatu gitu. Kayak contohnya nyanyi. Terus kalau aku ngeliat kan, orang-orang kalau nyanyi itu biasanya pada bisa pecah suara. Jadi aku coba-coba aja dan ternyata bisa gitu. Dan udah terbiasa juga. Oke, udah 23.20 guys. 23.20. Yaudah deh, lanjut besok ya. Bye-bye.